Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iskafini Amullah, biasa dipanggil Kafi. Saya dari kelas PAI 3A, semester 3 di Institut Bakti Negara Tegal, Slawi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo dan ada sedikit sejarah Wali Songo. Di video ini juga nanti kalian bakal tahu Wali Songo itu siapa aja. Walaupun kalian udah tahu, pastinya kalian udah tahu siapa sih Wali Songo tersebut, siapa aja mesti kalian udah tahu. Di video ini saya akan mengulangi lagi siapa aja itu Wali Songo dan sejarah Wali Songo. Sejarah Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam keberhasilan penyebaran Islam di wilayah Jawa. Wali Songo itu masuk di wilayah Nusantara, di daerah Nusantara itu pada abad ke-14. Wali memiliki arti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan kata Songo itu berasal dari Jawa itu artinya 9. Secara harfiah, Wali Songo memiliki arti sebagai seorang yang telah mencapai derajat tinggi dan memiliki pengetahuan agama yang baik. Jadi Wali Songo itu ada 9 ya teman-teman, namanya juga Wali Songo ya. Yang pertama itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Lahir di tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Serta dimakamkan di daerah Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri yang bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 anak. 4 anaknya itu adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Nyi Ageng Maloka. Yang terakhir ini namanya siapa ya? Tapi beliau ini menjadi istri dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Ampel itu dikaruniai 4 anak. Dan yang selanjutnya itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik itu biasa dipanggil dengan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahribi, merupakan wali tertua di antara Wali Songo yang menyiarkan agama di Jawa Timur, khususnya di daerah Gresik. Makanya beliau dinamain Sunan Gresik. Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren itu di Gresik buat menetap beliau di sana. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Jadi Sunan Gresik itu merupakan sunan yang tertua di antara 9 sunan tersebut. Dan selanjutnya itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli adalah Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Kemudian bersama Raden Paku merantau ke Pasai untuk mendalami Islam. Beliau sangat besar dalam penyiarannya. Jadi penyiarannya agama Islam itu beliau sangat besar dan beliau ini berguru dengan ayahnya sendiri yang bernama itu Sunan Ampel. Dan selanjutnya itu ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali yang besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Dewi Sekardedu, putri Raja Blambangan Minak Sembayu. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai. Berkembang di Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku ini mendirikan pesantren kira-kira 3 kilometer di daerah Gresik. Dari daerah Gresik, jadi kisaran 3 kilometer itu dari daerah Gresik ada pesantrennya.
Dan selanjutnya itu ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam menyiarkan agama Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Dan beliau memiliki santri yang berasal dari berbagai macam daerah, ada Ternate dan Hindu Ambon. Jadi beliau ini adalah putra dari Sunan Ampel dan beliau juga adiknya Sunan Bonang. Jadi ya Masya Allah banget lah ya pelajarannya. Makanya beliau ini berjasa sekali dalam penyebaran Islam di daerah Jawa. Selanjutnya itu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Jadi Syekh Gunung Jati ini lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya itu ada Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada 1550 Masehi. Beliau berjasa dalam penyebaran Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Menara Kudus yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan di antara karya-karyanya Sunan Kudus. Dan selanjutnya itu ada Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan pujangga. Beliau adalah seorang mubalih yang berdakwah sambil berkelana. Dalam dakwah Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat, di antaranya gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah beliau. Lagu-lagu daerah. Beliau itu wafat pada akhir abad ke-16 Masehi. Yang selanjutnya itu ada Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria itu adalah Raden Umar Syaib, putra dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Muria ini adalah putranya Sunan Kalijaga. Beliau merupakan seorang mubalih yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa di daerah pegunungan. Di dalam berdakwah, beliau menggunakan sarana gamelan seperti ayahnya, serta kesenian daerah lainnya. Beliau itu dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Jadi Sunan Muria ini adalah anak dari Sunan Kalijaga. Dan beliau itu dakwahnya ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi tadi yang saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi kalian yang sudah tahu, dan yang belum tahu semoga bermanfaat video ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, dan saya meminta maaf jika ada yang salah di video ini. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.